Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga negeri kita selalu diberikan curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan kebaikan-kebaikan agar negeri kita aman dan damai selalu, agar negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kini ada suatu kisah yang dimana kisah ini memotivasi kita agar selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kisah ini kisah yang nyata, bukan hanya sebuah cerita, bukan hanya fiktif belaka, tetapi ini adalah kisah yang nyata. Kisah kedua orang pemuda, kakak beradik, yang dimana kakaknya adalah orang yang soleh dan adiknya, na'udzubillah, beliau ahli maksiat. Sampai tidak tanggung-tanggung yang adiknya ini sampai punya rumah, yang dimana rumah ini menjadi rutinitas yang dimana rutinitas ini berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kakaknya ahli masjid, ahli taat, sehingga hari-harinya hanya di masjid beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Si kakaknya selalu di masjid dan adiknya pergi ke tempat-tempat maksiat. Disinilah nanti datang syaitan menggoda kakaknya. Kata syaitan, cukuplah sudah engkau beribadah, sudah cukup bekalmu untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah beribadah terus. Kata syaitan, janganlah selalu mengamalkan Islam secara rutinitas kamu, sudah cukuplah bekal-bekal yang nanti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan terus menggoda si kakaknya, sampai-sampai syaitan berkata kepada kakaknya, cukuplah engkau berbuat amal-amal kebaikan. Kalaulah engkau tidak merasakan apa itu maksiat, bagaimana engkau bisa merasakan manisnya bertaubat? Ini salah satu kata-kata bujukan daripada syaitan untuk menjerumuskan kita manusia ke lembah kehinaan. Begitu syaitan melontarkan kata-kata tadi, seorang soleh lalu memikirkan, oh iya juga ya, bagaimana kalau saya tidak merasakan maksiat? Bagaimana pula saya merasakan manisnya bertaubat? Lalu pendek cerita, kakak mengikuti bujukan-bujukan syaitan, lalu pergi ke tempat yang dimana adiknya itu seringkali menghabiskan waktu. Kakaknya pergi ke tempat itu, lalu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala
turun kepada adiknya. Lalu si adiknya berkata, "Wahai diri, sampai kapan engkau begini terus?" Lalu seketika itu juga adiknya ini kembali lalu berangkat ke masjid, yang dimana masjid itu selalu sang kakak menghabiskan waktu. Kakaknya pergi ke tempat adiknya, adik pergi ke tempat kakaknya, tetapi bersimpangan jalan. Qadarullah, bersimpangan jalan, lalu tidak bertemu. Sampainya si kakak ke tempat maksiat tadi, lalu menanyakan keberadaan adiknya, karena orang-orang di sana mengetahui bahwa sang pemuda ini adalah kakak dari laki-laki yang sering ke sana. Lalu singkat cerita beliau masuk. Adiknya yang tadi pergi ke masjid, lalu berwudu, mengerjakan sholat 2 rakaat, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud. Dalam sujudnya beliau mengatakan, "Rabbighfirli," ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Begitu sang adik bersujud yang kedua kali di rakaat yang terakhir, beliau meminta ampun, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara sang kakak berbuat maksiat di tempat yang dimana si adiknya menghabiskan waktunya. Lalu seketika itu juga sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seketika itu juga terjadilah gempa. Lalu sang kakak ini mendapatkan musibah, tertimpa bangunan, sedang bermaksiat. Lalu sang adik tertimpa bangunan masjid, sementara dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu drastisnya terbalik kehidupan antara kakak beradik ini. Kini kita mengambil hikmah daripada kejadian ini, bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala muncul kepada siapa saja dan waktu di mana saja. Lalu kematian tidak ada menunda sedikit pun, walaupun sedetik. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian setelah mendengar ini mengambil kisah pelajaran di balik cerita ini? Semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu dan diberikan petunjuk jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.